Anak-anak yang gak keluar rumah belum tentu anak baik sama sekarang ini. Betul tidak? Kita harus lihat apa yang mereka kerjakan di situ. Kita harus tahu. Nah, jadi yang pertama, kalau orang tua bisa ngajak anaknya mandi bareng, maka anak-anak berkata, oh mama papa gak malu juga dengan kami. Kamu juga tidak malu. Itu kemenangan yang luar biasa. Sampai umur berapa saja anak-anak tidak akan pernah takut cerita apa saja pada orang tua. Seringkali anak-anak takut bicara. Di sekolah diajarin teman-teman, oh takut nanti mama marah, papa nanti marah. Ini bahaya. Nomor 2, setelah makin bertambah dewasa, tunggulah sebuah pertanyaan dalam hidup mereka. Pertanyaan begini, umur tertentu biasanya 5 tahunan, maka anak laki nggak boleh campur mandi dengan mamanya, papanya, dan perempuan dengan mamanya. Tunggu pertanyaan ini muncul. Loh kok punya saya dengan punya papa beda? Terangkan suatu hari pun kalau kamu dewasa akan sama. Berarti pembicaraan sudah mulai terbuka. Saudara, ini penting sekali. Mengapa? Kalau anak-anak tidak tanya tentang seks kepada orang tuanya, pasti mereka tanya seks di luar rumah. Betul nggak? Namanya anak ingin tahu. Dan saudara bisa bayangkan, kalau anak-anak kita tanya seks tidak dengan kita orang tua, tapi di luar rumah, bisa bayangkan terjadi apa? Mereka akan belajar hal yang sama. Yang lebih menakutkan lagi akan dicoba nanti. Mengerikan sekali. Maka itu sudah salah kalau orang tua ketika anaknya tanya tentang seks, masih kecil, jangan banyak ngomong. Itu jawaban yang sangat salah. Renungkan ini. Nah, yang ketiga, tunggu pertanyaan penting. Mereka pasti akan bertanya, kalau gitu dedek keluar dari mana? Betul? Saudara jangan pernah merasa tabu membahas hal seperti ini. Tunggu pertanyaan itu muncul dari mulut anak kecil itu. Kalau gitu saya keluar dari mana? Jangan segan-segan menceritakan. Punya papa masuk ke punya mama, maka ada kamu. Maka itu besok kalau kamu sudah dewasa dan ada teman-temanmu mengganggu kamu, ngajak kamu buat itu, hati-hati ntar kamu hamil, hati-hati ntar kamu punya anak. Saudara coba renungkan, kira-kira ini dampaknya bagus nggak kalau orang tua ngomong seperti itu? Bagus. Ya nek tak boleh aku kalau jawab kok. Pasti dampaknya itu bagus. Sejak itu anak-anak akan berani cerita apa saja kepada papa mama. Garis bawahi, ini yang saya dapatkan. Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Garis bawahi. Karena arti kata Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka, itu artinya lengkap, komplit, dahsyat. Apa saja Tuhan Yesus dapat dari orang tuanya di dunia. Nah sekarang kalau saya balik, kalau seorang Yesus yang adalah Tuhan, itu perlu ayah ibu yang mengasuh. Berarti kalimat ini? Kalau seorang Yesus yang adalah Tuhan, perlu seorang ayah ibu yang mengasuh. Apalagi kita anak orang ini. Sangat perlu. Saudara renungkan. Manusia itu berbeda dengan binatang. Coba saya berikan contoh-contoh ini. Sangat goblok kalau ada orang buang-buang waktu ngajar anak burung terbang. Betul nggak? Siapa jawaban goblok atau pintar orang itu? Goblok. Anak manuk kok diajari miber. Burung itu akan terbang dengan sendirinya. Buang-buang waktu ngajar anak anjing gonggong. Betul nggak? Buang-buang waktu. Nah itu bedanya anak orang dengan anak mereka itu. Semua binatang
anak-anaknya nggak perlu dididik jadi seperti binatang induknya, otomatis. Dan lebih hebat lagi, anak-anak binatang itu walaupun tidak diasuh oleh induknya, mungkin setelah anak itu lahir induknya mati, anak binatang ini kumpul dengan binatang yang lain. Contohnya, saudara punya seekor anak sapi lahir, induknya langsung mati atau langsung dipotong, nggak tahu lah. Lalu di sekitar rumah saudara nggak ada sapi-sapi, tapi itu peternakan kuda. Dari sapi itu lahir procot sampai dia jadi sapi dewasa, nggak pernah ketemu sapi lain. Kumpul kuda 400.000 ekor kuda, seekor sapi kumpul ribuan ekor kuda. Ayo, dia tetap sapi atau jadi kuda? Jawaban cepetan. Ayo, tetap sapi atau jadi kuda? Ayo, mosok 1 lawan ribuan kok nggak pengaruh sama sekali? Ayo, sapi atau kuda? Kuda atau sapi, cepat? Sapi. Satu anak bebek netes, kumpulkan ribuan ayam, nggak akan jadi ayam, dia tetap bebek. Itulah binatang. Tapi coba satu anak pendeta kumpul 5 maling, jadi apa yuk? Cepat sama ini. Jadi apa yuk? Nah, itulah manusia. Jadi kata Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka, ini mutlak. Seorang manusia gak akan lengkap jadi manusia kalau gak ada 2 orang namanya ayah ibu, tidak lengkap. Maka itu ketika setan merusak manusia, maka muncul tahun 80-an yang lalu istilah single parent. Tahu kata itu? Orang tua tunggal. Tidak bisa. Orang tua itu gak bisa tunggal, harus 2. Setelah single parent lenyap, ganti muncul single mother. Gak bisa juga. Nah, sejak itu kerusakan terjadi di dunia. Karena seorang manusia harus diasuh oleh 2 orang yang namanya ayah ibu. Dan sebelum jadi ayah ibu harus jadi suami istri dulu. Kalau nggak jadi suami istri jadi ibu, namanya kumpul kebo. Jadi hukum ini harus diperhatikan. Maka itu pengajaran Mother Wise itu bagus. Kenapa kita disadarkan akan fungsi itu? 5 tahun pertama hidup seorang manusia sangat ditentukan oleh ibunya. Sampai 5 tahun pertama, 7 tahun, tergantung keadaan anak-anak itu. Maka ayah belum terlalu berperan, karena masih di tangan mamanya, ibunya. Maka itu ibu itu luar biasa peranannya. Jadi apa anak itu? Ibunya yang menentukan waktu umur 5 tahun yang pertama. Ya, mari kita lihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-21. Mari kita lihat bukti ini. 2 Raja-Raja pasal 21 ayat yang pertama. Manasye berumur berapa tahun? 12 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hepzibah. Ayat 19. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulamet binti Harus dari Yotbah. Pasal 22 ayat 1. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedidah binti Adaya dari Boskat. Pasal 23 ayat yang ke-31. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 3 bulan lamanya, pendek sekali nih, 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna.